Hillstead kembali berhasil kudeta Red Spark dan menggusur posisi di klasemen. Tak mau memperpanjang kontrak, Red Spark juga gak mau mainkan Megawati di sisa laga. Ada apa gerangan? Pelatih Hillstead kecewa, walaupun sudah menang atas Red Spark. Kenapa alasannya? Hillstead kembali berhasil mengkudeta Red Spark. Hillstead kembali merebut peringkat 2 klasemen sementara dengan mengumpulkan poin 63, setelah menang 3-0 atas Red Spark. Tim asuhan Ko Hee-jin tanpa Megawati Hangestri Pertiwi, Fanja Bukilik dan Pyo Seung-jo, Red Spark sendiri kesulitan mengembangkan permainan. Megawati Hangestri Pertiwi tidak dimainkan bersama Pyo Seung-jo, keduanya diparkirkan oleh pelatih Ko Hee-jin di bangku cadangan. Pada laga sebelum ini, Red Spark dengan pemain pelapis juga kalah telak 0-3 dari IBK Altos. Dengan absennya dua pilar utama ini, dan cederanya Fanja Bukilik dan Park Eun-jin membuat Red Spark kesulitan mengimbangi permainan Hyundai Hillstead. Pada set pertama sebenarnya Red Spark sempat tampil mendominasi bahkan berhasil memimpin. Akan tetapi, Hyundai berhasil mengembangkan permainannya dengan baik. Peran penting di dalam tim mereka, yaitu pemain asing Meraka Moma Basoko yang selama ini disimpan, pada laga tersebut dikeluarkan juga, untuk mengundang Red Spark yang tampil dengan pemain pelapis. Senjata mematikan Hillstead tersebut tampil gemilang dengan menjadi aktor penting dalam perolehan skor yang mengakibatkan tim asuhan Ko Hee-jin kalang kabut. Setter banyak memberikan umpan kepada Moma, dalam laga tersebut dan banyak menghasilkan poin. Kedudukan pun dengan cepat berbalik. Hillstead yang sempat kewalahan di awal set, membalikkan keadaan dan menutup dengan kemenangan. Pada set kedua, keadaan tidak banyak berubah. Akan tetapi, berbeda dengan sebelumnya, kali ini Hillstead yang tampil dominan. Sampai-sampai Red Spark kewalahan menghadapi Moma dan kawan-kawan. Tuan rumah bahkan memimpin dengan selisih skor sampai 8 poin. Hillstead mengumpulkan poin 19 dan Red Spark dikunci di poin 11. Sungguh sangat menyedihkan sekali, timnya Megawati sangat kewalahan menghadapi Moma dan kawan-kawan. Tuan rumah melesat dengan meninggalkan jauh Red Spark setelah mencetak 3 poin secara berurutan. Red Spark sempat menambah poin pada set kedua, namun selisih yang terlalu jauh, skor lawan pun sulit dikejar. Hillstead menutup pertandingan dengan keunggulan poin yang cukup signifikan. Pada set ketiga, Red Spark sedikit mengimbangi permainan tuan rumah. Tim Mega sempat memimpin pada perolehan poin awal. Tim tamu menambah skor 2 poin beruntun dan mengubah kedudukan untuk keunggulan tim Megawati Hangestri. Red Spark yang memimpin poin sementara berhasil disamakan oleh Moma Basoko dan kawan-kawan. Setelah gagal servis dan melakukan kesalahan dalam membalikkan smash, tuan rumah yang sempat menyamakan skor perolehan poin giliran membalikkan keadaan. Kini Hillstead gantian memimpin perolehan skor. Pelatih Ko Hee-jin pun meminta timeout dan memberikan instruksi serta strategi, guna untuk membalikkan keadaan. Tetapi Hillstead semakin menjauh meninggalkan Red Spark, setelah mencatatkan 5 poin beruntun. Skor semakin melesat untuk keunggulan tuan rumah. Hillstead menambah skor setelah mencatatkan tambahan 3 poin. Total tim lawan mendapatkan 8 poin beruntun. Pada akhirnya poin Red Spark bertambah setelah tim lawan salah melakukan servis dan masuk ke pertahanan sendiri. Alhasil Hillstead berhasil menang dalam laga ini. Tuan rumah menutup kemenangan dengan ciamik. Atas hasil ini, Hillstead menambah 3 poin, menjadi 63 poin. Mereka berhasil menggusur Red Spark turun ke peringkat 2 kembali. Apakah sebenarnya strategi Ko Hee-jin dengan tidak menurunkan pemain utamanya? Apakah memang ingin fokus di babak playoff nanti, karena pengalaman tahun kemarin-kemarin gagal di semifinal? Ko Hee-jin tak juga memainkan Megawati di sisa Liga Voli Putri Korea musim ini. Padahal, Megawati diketahui sama sekali tidak mengalami masalah kebugaran maupun cedera. Bahkan sejumlah fans menyebut Mega kini sebagai pemain cadangan termahal yang dimiliki Red Spark saat ini. Dengan keadaan tersebut, membuat Red Spark kini kesulitan untuk memenangkan pertandingan. Sudah 2 kali Red Spark kini mengalami 2 kekalahan secara beruntun. Setelah kalah 0-3 dari IBK Altos,
Kini Red Spark kalah 0-3 juga dari Hyundai Hillstead. Kondisi tersebut membuat Red Spark gagal mempertahankan posisi 2 klasemen Liga Voli Putri Korea. Kini mereka digeser Hyundai Hillstead yang telah mengumpulkan 63 poin. Sedangkan Red Spark turun ke peringkat 3 dengan hanya 60 poin. Red Spark pun akan mendapatkan kerugian yang cukup krusial di semifinal bila hanya mendarat di peringkat 3. Akhirnya banyak netizen yang berspekulasi alasan Ko Hee-jin enggan menurunkan Mega. Mulai dari Mega yang tidak ingin memperpanjang kontrak bersama Red Spark musim depan, hingga perselisihan antara Mega dengan rekan-rekan setimnya. Apa mungkin Mega positif tidak diperpanjang kontrak oleh Red Spark? Apakah pelatih Red Spark, Ko Hee-jin sepertinya ingin fokus di semifinal? Nama-nama seperti Megawati Hangestri, Yoon Hye-seon, Pyo Seung-ju dan Jong Ho yang masih duduk di bangku cadangan. Red Spark pun kembali mengandalkan para pemain muda seperti Lee Seon-woo, Jeon Da-bin dan Park Hye-min. Alhasil di laga terakhir, mereka kalah telak 0-3 dari IBK Altos dan kalah 0-3 juk dari Hyundai Hillstead. Ko Hee-jin mengatakan jika dirinya memang akan mengistirahatkan para pemain inti demi menjaga kondisi mereka di babak playoff nanti. Ko Hee-jin mengatakan jika saat ini bukanlah waktunya membahas perebutan peringkat kedua. Ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan perebutan posisi kedua. Tidak masuk akal untuk membicarakan perebutan posisi kedua ketika kekuatan tim kami tidak berada di puncaknya. Dengan kondisi pincang setelah Fanja Bukilik dan Park Eun-jin yang mengalami cedera, Ko Hee-jin lebih memilih untuk menjaga kondisi anak asuhnya untuk babak playoff nanti. Tentu saja kami ingin sekali berada di posisi kedua. Siapa yang tidak suka berada di posisi kedua? Namun, kami tidak dapat membicarakan perebutan posisi kedua ketika separuh kekuatan kami, Bukilik dan Park Eun-jin, absen. Yang dapat saya katakan adalah kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi playoff. Posisi 2 peringkat klasemen tidak terlalu penting. Percuma kalau peringkat 2 klasemen tapi gantian berlaga di playoff, babak belur nantinya. Pernyataan dari Ko Hee-jin itu pun seakan mengatakan jika dirinya kemungkinan besar akan menurunkan pemain pelapis pada sisa pertandingan di babak reguler V-League musim ini. Pemain inti kita fokuskan untuk babak playoff saja nanti. Sementara ini pakai pemain pelapis saja dulu. Apakah benar Red Spark tidak ingin memperpanjang kontraknya Megawati? Apa tujuan sebenarnya Ko Hee-jin dengan menurunkan pemain pelapis? Keputusan Red Spark yang tak memainkan pemain inti mereka dalam sisa laga terkini Liga Voli Korea mengundang tanya besar bagi para fansnya. Lanjutan putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea musim ini yang bergulir pada hari Minggu kemarin menjadi puncak persaingan yang cukup signifikan. Dua tim yang bersaing yaitu Red Spark dan Hyundai Hillstead sedang bersaing memperebutkan peringkat kedua klasemen di tengah badai cedera. Situasi lebih baik dialami sang juara bertahan ketika menjamu Red Spark di mana mereka masih bisa diperkuat beberapa pemain intinya. Selain itu, lini serang mereka juga kian menakutkan dalam pertandingan kali ini setelah kalah dari tim lawan dan sebagai juru taktik melibatkan Moma Basoko. Red Spark sendiri yang sudah mengamankan satu tempat di babak playoff, kini masih menyimpan para pemain intinya mereka agar terhindar dari badai risiko cedera yang menimpanya. Skuad tim asuhan Ko Hee-jin tersebut tak ubahnya sedang trauma usai dua pemain intinya yaitu Fanja Bukilik dan Park Eun-jin harus menepi karena cedera. Red Spark pun harus mengakui keunggulan Hillstead setelah pemain cadangan mereka sulit memberikan perlawanan dengan skor akhir 0-3. Mereka menduduki posisi tersebut dengan sementara unggul 3 poin atas Red Spark. Meski berhasil meraih kemenangan dan merebut peringkat kedua, rasa kecewa masih menghinggapi Hillstead usai menghadapi Red Spark. Dengan kemenangan atas Red Spark ini, Hillstead merebut peringkat kedua klasemen sementara fase reguler Liga Voli Korea dengan sudah menorehkan 63 poin. Dalam sesi konferensi pers usai laga, dia merasa kecewa karena harapan untuk melihat anak asuhnya melawan pemain inti Red Spark tidak bisa terwujud. Pelatih Hillstead sejatinya sangat ingin agar Red Spark menurunkan pemain terbaiknya termasuk Megawati dalam pertemuan terakhir sebelum babak playoff dimulai.
Saya ingin mendapatkan sebuah pertandingan yang layak menghadapi Red Spark sebelum babak playoff. Saya juga menantikan untuk berjumpa Megawati sekali lagi. Mendengar Kang yang merasa kecewa karena timnya tak bisa merasakan keganasan gempuran Megawati dan kawan-kawan, Ko Hee-jin sendiri memberikan reaksinya. Pemain asal Indonesia itu memang berada di lapangan dan sempat menjalani pemanasan, tetapi Ko Hee-jin tidak menghendakinya turun ke lapangan. Keputusan Ko Hee-jin sendiri juga dapat dimengerti dengan mengistirahatkan Megawati yang memang menjadi mesin pendulang poin utama bagi Red Spark. Pria Ko Hee-jin memang masih pikir-pikir untuk menurunkan skuad terbaik termasuk Megawati di sisa putaran ke-6 ini. Baginya, kekalahan dari Hillstead ini tidak ada yang perlu dievaluasi karena dia sadar daya saing timnya dengan para pemain cadangan masih sangatlah kurang dan tidak seimbang. Ko Hee-jin memberikan alasan masih menyimpan Megawati, ia mengutarakan harapannya lagi untuk Bukilik dan Park Eun-jin bisa segera pulih. Pulihnya Bukilik dan Park bisa menjadi daya dukung yang luar biasa bagi Megawati saat playoff nanti. Tidak ada yang perlu dievaluasi, karena saya tahu kualitas pemain pelapis saya. Saya berharap Bukilik dan Park Eun-jin kondisinya akan menjadi lebih baik lagi. Tim melakukan yang terbaik, tapi perlu waktu. Karena menangani pemain yang cedera itu butuh kesabaran yang ekstra, apalagi cederanya lumayan cukup parah. Kami tidak akan tahu sampai kami mendapatkan strategi yang tepat untuk babak playoff. Kami masih memiliki 2 pertandingan kandang tersisa, kami akan secara bertahap meningkatkan kepekaan para pemain yang ada. Apakah strategi Ko Hee-jin kali ini berhasil dengan tidak menurunkan pemain inti di sisa laga ke-6 ini? Apakah Red Spark akan maksimal nantinya di babak playoff nanti?